Makanya kata para ulama, makna ligot ini adalah makna kiamat. Kiamat itu ada dua, kiamat kecil sama kiamat besar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyyakum bi nafsi taqwallah faqad faza la'allakum tattaqun. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Nikmat yang paling terbesar yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam dan iman dan Islam. Dengan iman itulah kita dapat mengenal makna dari sholat Jumat yang kita tunaikan siang hari ini. Tidak banyak orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hanya orang-orang yang tergetuk hatinya, hanya orang-orang yang diberikan petunjuk sehingga apapun aktivitasnya ia akan tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia mengerti, orang-orang beriman itu mengerti cara meraih rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Orang-orang beriman itu cerdas ketika dia ingin mencari rezeki, ketika dia ingin mencari kehidupan di dunia ini, maka langkah awal yang dia lakukan adalah berserah diri kepada Allah, menghadap kepada Allah, meminta kepada Allah. Itulah yang membuat orang-orang beriman setelah selesai yang melaksanakan sholat Jumat, ia tidak takut, ia tidak risau, karena ia sedang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat di dunia wal akhirah. Sebagai khatib mewasiatkan pentingnya kita meningkatkan iman dan takwa. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh, menganggap enteng. Perhatikanlah iman dan takwa kita. Sebab kalau kita serius memperhatikan iman dan takwa kita, maka ketika Allah sewaktu-waktunya, sekapan-kapannya, ketika Allah memanggil kita, berarti kita sedang dalam kondisi yang begitu siap. Orang-orang yang menjaga imannya, maka orang-orang tersebut berhak dia mendapatkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah, tema kita pada Jumat siang hari ini yaitu kita melihat keadaan sekarang
kita berada di, ibarat kita ini berada di tengah-tengah samudra. Kita berada di penghujung tahun. Maka di penghujung tahun ini, apa yang harus kita persiapkan? Sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Sudahkah kita membekali diri kita untuk menyongsong tahun yang akan datang, untuk menghadapi hari-hari, pekan, bulan, dan tahun yang akan datang? Ini sedikit yang akan kita bahas pada Jumat siang hari ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya mempersiapkan setiap jiwa, setiap diri. Apa yang kita siapkan untuk menghadapi hari-hari besok? Dan bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kalimat wal tanzur ma qaddama liqad ini adalah isyarat yang begitu serius yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ada dua isyarat yang harus betul-betul kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita untuk menghadapi waktu-waktu yang akan kita lewati. Apakah itu menit, apakah itu detik, apakah itu hari, apakah itu pekan, bulan, dan tahun. Yang menjadi keseriusan dua hal ini adalah apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, sudahkah kita mempersiapkan diri kita? Atau apa saja yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin? Ini yang harus kita introspeksi diri. Apa saja yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin? Jumat kemarin, Ustaz saya ketika Jumat lalu, saya di luar masjid Ustaz. Ketika khotib sudah naik di atas mimbar, saya cerita-cerita Ustaz. Kalau ada yang seperti itu di antara kita, perbaiki. Jangan sampai terulang seperti Jumat yang sekarang. Perbaiki. Hadirlah di masjid, dengarlah khotib demi menyempurnakan rukun khutbah Jumat kita pada siang hari ini. Isyarat yang kedua adalah apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari-hari ke depan. Yang pertama adalah apa saja yang sudah kita lakukan. Introspeksi diri. Banyakkah dosa? Banyakkah hilaf? Kalau sudah tahu banyak dosa yang kita lakukan, banyak cara-cara yang tidak sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak perilaku yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai hari ini cross check, periksa, tinggalkan dan mempersiapkan mengganti kesalahan-kesalahan itu, ditata agar menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Isyarat wal tanzur ma qaddamat liqad itu memberikan isyarat besar terkait perputaran waktu, terkait bergantinya tahun saat ini. Kita harus mempersiapkan diri, kita harus memperbaiki diri kita, sehingga
Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat wal tanzur ma qaddamat liqad ini, kata beliau, memang seharusnya manusia itu, sudah sewajarnya manusia itu, secepatnya manusia itu. Apa secepatnya? Sewajarnya seperti apa? Sewajarnya adalah mempersiapkan dirinya, menghitung-hitung dirinya, bermuhasabah untuk dirinya. Apakah lebih banyak maksiat? Apakah lebih banyak dosa? Apakah lebih banyak perilaku-perilaku kita yang benar-benar tidak sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebuah asar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksa-periksalah diri kita. Sekarang itu periksa-periksalah, hitung-hitunglah diri kita sekarang ini. Perbaikilah diri kita. Lihatlah ke belakang diri kita. Sudah baik tidak? Sudah siap tidak? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian? Apakah kita sudah siap untuk menghadapi perjalanan yang amat sangat panjang setelah kita meninggal dunia ini? Sudah siapkah kita? Di dunia banyak cara yang akan kita lakukan untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Tapi di akhirat nanti, setelah kita meninggal dunia, tidak ada kesempatan, dan kesempatan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menyebutkan dengan makna waw qasam, yang dimana waw ini menunjukkan bahwa berkaitan dengan waktu. Wal asri wal lail wa minal lail wa subhi wa nahar wa duha wal fajr. 24 jam Allah berbicara tentang waktu. 24 jam Allah menyampaikan tentang waktu. Berarti ada makna isyarat yang begitu besar yang Allah ingin sampaikan kepada kita, yang Allah ingin tegur kepada diri kita. Wahai hambaku yang usianya sudah tidak produktif, jangan terlalu terlena-lena dengan hawa nafsu sehingga melupakan tempat asal kita, yang dimana tempat asal kita itu pasti kita akan kembali, yaitu kuburan. Allah menunjukkan dengan kalimat wal asri wa duha wal fajri wal laili dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati. Kita yang diberikan hidup saat ini, berkesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala begitu sayang kepada kita, mencintai kita. Allah tidak peduli apakah kemarin-kemarin terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dosa menipu misalnya, durhaka kepada kedua orang tua misalnya, memutuskan tali silaturahmi misalnya, tidak jujur misalnya, meninggalkan sholat 5 waktu misalnya. Tapi Allah Jumat ini Allah panggil kita, Allah ingin tegur, Allah ingin ingatkan, Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa watanzur ma qaddamat liqad, untuk mempersiapkan diri kita, memperbaiki diri kita untuk menempuh hari-hari yang dimana sudah dijanjikan oleh Allah, yakni hari kiamat. Makanya kata para ulama, makna liqad ini adalah makna kiamat. Kiamat itu ada 2, kiamat kecil sama kiamat besar.
kiamat kecil itu adalah kematian. Maka hadirin, periksalah diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Periksa, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara ini. Yang pertama adalah syababaka qabla haram. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Wahai para remaja, wahai remaja-remaja yang hadir di sini, manfaatkanlah masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan coret masa mudamu. Jangan jadikan masa mudamu sebagai masa muda yang tidak bermanfaat. Jangan menganggap, Ustaz, usia saya ini masih muda, Ustaz. Masih lama saya wafat, Ustaz. Masih lama saya meninggal, Ustaz. Catat baik-baik anak muda, wahai remaja-remaja. Kematian itu, syarat kematian itu tidaklah harus mudah. Syarat kematian itu tidak harus mudah. Syarat kematian itu tidak harus sehat. Syarat kematian itu tidak harus sakit. Syarat kematian itu tidak harus kaya. Coba lihat dan kita saksikan hadirin, betapa banyak anak-anak muda yang hobinya lari sore, puluhan kilometer dia tempuh. Dia jaga kesehatannya, makanannya, minumannya ia jaga. Meskipun dia seorang atlet, ketika datang ajal, ketika kematian itu datang, sebugar apapun fisik kita, sesehat apapun kondisi kita pada waktu itu, kalau sudah datang ajal, izin ajaluhum falyastaghfirun, tidak ada manusia yang dapat memajukan ataupun memundurkan. Manfaatkanlah masa-masa muda kita dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah masa muda kita sebagai masa-masa yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk kedua orang tua kita. Kalau anak-anak muda menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka pahalanya, rahmat Allah itu akan tercurahkan untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, terlebih-lebih untuk lingkungannya. Mudah-mudahan apa yang sempat saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk diri kita semuanya, dan mudah-mudahan pergantian tahun, pergantian waktu kita yang hadir di masjid ini secepatnya memperbaiki, melihat, menghitung-hitung seberapa besar, seberapa jauh kita ketinggalan dalam memperbaiki diri, berlomba-lomba dengan orang-orang yang bertaubat. Ikutilah gaya orang-orang yang berdosa. Lihatlah orang-orang yang berdosa. Dia menyadari bahwa dosanya begitu banyak, akan tapi dia tidak pernah berputus asa untuk meraih ampunan Allah. Kefasikan yang paling besar, kata para ulama, menurut Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hambali, kata beliau, kefasikan yang